ini aman ya. Saya mau tanya, kalau bisa ada kebocoran terus kapan apinya keluar menyambar. Saya mau tanya, besar apa kecil? Itu baru beberapa detik ya bocornya ya, nomor ya. Ini baru beberapa detik bocor. Ibu hitung 1, 2, 3, apinya sudah menyambar ya. Itu baru beberapa detik ya. Bayangkan kalau ini bocor di ruangan dalam rumah, dibiarkan bocor 5 menit saja. Seisi gas di dalam tabung keluar semua. Kumpul di ruangan ketemu api, apa yang terjadi? Malah meledak. Jadi yang berbahaya itu bukan tabungnya, tapi selang yang jauh-jauh datang dari rumah, kumpul di sini, pulang dari sini mohon petik ilmu dan informasinya, karena mohon maaf informasinya ini berkaitan dengan keamanan. Jadi saya harapkan jangan sampai ibu jauh-jauh datang dari rumah, kumpul di sini, pulang dari sini hanya nenteng bawa masker sama minyaknya saja ya Bu ya. Karena mohon maaf yang namanya minyak 1 hari dipakai bisa habis, 2 hari dipakai bisa habis. Tapi saya harapkan untuk ilmunya juga didapat. Dan kenapa di sini mayoritas yang diundang itu adalah ibu-ibu rumah tangga? Karena mohon maaf yang sering ada di dapur pegang kompor berdampingan dengan LPG di dapur siapa? Nah, ibu-ibunya. Jadi kalau misalnya ada kebocoran gas kemudian meledak di dapur, yang meledak duluan siapa Bu? Nah, ibu-ibunya ya. Makanya ibunya diundang di sini biar apa? Yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham. Jadi nanti ketika saya menjelaskan tolong diperhatikan, jangan dulu ngobrol ataupun diskusi. Nanti kalau bukan mau ngobrol, mau diskusi silakan, tapi nanti ada waktu dan tempatnya. Jelas ya Bu ya? Paham? Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak koordinator. Di sini ada Ibu Titik ya, yang sudah mengundang ataupun mengumpulkan warga ataupun juga masyarakatnya untuk hadir dan berkumpul pada sore hari ini di acara saya. Dan berikut tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada warga ataupun masyarakat yang sudah menyempatkan hadir dari sela-sela kesibukannya masing-masing untuk menghadiri acara saya di sini. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu, kemarin Ibu dikasih undangan apa enggak? Undangannya dibawa apa enggak? Nah, untuk undangan disimpan saja sebagai kenang-kenangan ya. Jadi itu tidak dikumpulkan, itu hanya sebagai undangan saja. Jadi bagi warga yang sudah diundang mau hadir ya silakan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi mohon maaf bagi warga yang tidak bisa hadir ataupun tidak berkenan hadir, untuk undangannya tidak bisa diwakilkan. Jadi di sini dikhususkan untuk yang hadir saja. Jelas ya Bu ya? Dan di sini sebelumnya saya mau tanya juga, alasan kemarin Ibu dikasih undangan dikumpulkan di sini itu katanya mau ada apa? Mau ada apa Bu? Mau ada apa katanya? Ada Bu, sosialisasi. Ada apa? Promosinya. Sendiri masa iya sini. Nah ini tahu berjanji Yang lain biar itu tidak terjadi salah paham. Iya. Sebelumnya ini perkenalkan terlebih dahulu. Nama Silakan. saya siapa? Takutnya nanti ketemu lagi di jalan. Sini sama saya juga nggak apa-apa. Situ ya. Iya sini aja. Saya mau Belakang. apa nanti nggak tahu namanya bingung ya. Jangan sampai nanti ketemu di jalan teriakin saya Mas Kompor, jangan. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Rendra Aljabar ya Bu ya. Adapun maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah yang pertama saya ditugaskan datang ke sini itu untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan keamanan LPG. Di sini itu tugas saya itu ngajarin ibu-ibunya tata cara pemakaian LPG yang baik dan benar. Kenapa Mas harus diajarin lagi? Kan saya sudah lama pakai LPG, betul apa enggak? Meskipun ibu sudah lama pakai LPG, masih banyak warga yang salah ataupun keliru yang mungkin suatu saat bisa menimbulkan bahaya ya Bu ya, ataupun kecelakaan karena tidak tahu ataupun ketidakpahaman warga ataupun masyarakat tentang bahaya LPG. Makanya dikasih wawasan, dikasih ilmu, biar apa? Biar ibunya yang tadinya takut jadi berani, yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham, yang tadinya takut jadi berani. Jelas Bu? Dan nanti di akhir acara untuk seluruh warga ataupun masyarakat yang sudah hadir, nanti ibu pulang dari sini selain ibunya dapat ilmu, dapat informasi, ibunya juga dapat tanda terima kasih, yaitu berupa minyak ya Bu ya. Tapi mohon maaf yang terpenting di sini bukan minyaknya. Kalau masalah minyak di warung pun minyak banyak, betul apa enggak? Ya, dan saya yakin untuk hanya sekedar minyak saja untuk warga di sini semua mampu beli, betul apa enggak Bu? Ya, tapi yang terpenting di sini bukan minyaknya ya, tapi ilmu dan informasinya. Ini minyak di sini itu hanya sebagai ucapan tanda terima kasih bahwa ibunya sudah mau hadir. Jelas ya Bu ya? Paham? Sampai di sini sudah jelas maksud dan tujuan seperti apa Bu? Sudah jelas apa belum? Sudah jelas? Ini orangnya banyak, saya mau tanya dulu, ini sudah pada makan sore apa belum? Belum, pantesan lemes ya begini. Ini orangnya Soalnya baru banyak makan tapi nggak ada siang. suaranya ya. Oke, gini, nggak apa-apa. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu.
Kalau misalnya mau tahu, tolong diperhatikan. Untuk selang satu lapis seperti ini, pada umumnya ini hanya umurnya hanya mampu menggunakan hingga 1,5 tahun, maksimal itu hanya sampai 2 tahun saja. Ketika usia selangnya sudah menginjak usia 2 tahun, sudah dipastikan karetnya getas ataupun bergas. Itu sangat rawan sekali menimbulkan kebocoran. Sedangkan yang namanya musibah, kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Betul apa enggak? Kalau misalkan di rumah ada selang di atas 2 tahun umurnya, nanti silakan pulang. Tekuk selangnya seperti ini, itu pasti pecah. Itu menandakan apa? Menandakan selangnya sedang tidak layak dibakar. Sedangkan yang namanya musibah kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Berapa tahun sampai selangnya, Bu? 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun. Sekarang saya mau tanya sama ibunya, Kamerikan, kapan terakhir kali ibunya merawat ataupun membersihkan yang namanya selang? Kapan terakhir? Nggak pernah dibersihkan. Jarang, Bu, jarang. Saya mau tanya, jarang apa nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah semua, ya. Yang 1 tahun selangnya tidak dibersihkan ada. 2 tahun belum dibersihkan ada. 3 tahun masih belum dibersihkan seperti itu masih ada. Saya mau tanya, 5 tahun selangnya belum diganti ada. Ya ada. Nunggu apa? Ya. Bocor. Nunggu bot. Tolong diperhatikan. Tadi ada salah satu warga bilang seperti ini, Mas 5 tahun selangnya belum diganti, nunggu apa? Nunggu Rusak. Mohon maaf, itu salah satu kesalahan terbesar pada masyarakat. Kalau ibu ganti selang, nunggu dulu selangnya rusak, berarti nunggu dulu selangnya sudah bocor, gasnya keluar apa enggak? Ketemu api, ketemu listrik, apa yang terjadi? Kebakaran. Sekarang saya mau tanya, yakin mau ganti selang, nunggu dulu rumahnya terbakar? Jangan, ya Bu ya. Yang namanya musibah jangan pernah ditunggu, sebisa-bisa kita antisipasi, karena yang namanya musibah kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Jelas ya Bu ya. Lihat kejadian yang sudah. Lihat 1-2 rumah saja yang sudah terbakar, bahkan ribuan, jutaan rumah sudah terbakar gara-gara selang yang bocor. Selang ini sering diabaikan, sering disepelekan ya, harganya tidak seberapa tapi dampaknya besar ya. Itu bahaya. Dan tolong diperhatikan, di sini juga saya yakin banyak yang salah dan keliru lagi. Saya mau tanya, kalau ibu mau masak yang pertama kali dinyalakan apa? Kalau mau masak yang pertama dinyalakan apa? Kompornya seperti ini, tolong diperhatikan. Kalau mau masak, kompor yang dinyalakan seperti ini, betul? Ketika ibu beres masak, mau pergi, mau istirahat, yang dimatikan selalu kompor seperti ini, betul? Berarti kompor yang di rumah sebelum ibu nanti kumpul di sini, duduk di sini, saya mau tanya, kompor yang di rumah sudah dimatikan apa belum? Tahu kompor yang di rumah sudah dimatikan, kemudian ibu sekarang kumpul di sini, duduk di sini, perasaannya gimana? Tahu kompor yang di rumah sudah mati? Perasaannya gimana? Yang kompak apa? Pintar, ibunya salah semua ya. Saya mau tanya, yang dimatikan di rumah apa? Kompor. Saya mau tanya, jawab jujur, regulator yang di rumah sekarang dipasang apa dilepas? Ya dipasang. Di sini masih ada gas yang ngalir apa enggak? Ya masih. Masih ada. Tadi sebelumnya saya kasih tahu expired selang berapa lama? 2 tahun. 1 tahun salah sampai 2 tahun. Tadi juga saya pancing pertanyaan, 3 tahun belum dibersih, 5 tahun belum regulator masih terpasang, aliran gas masih ketika selangnya rusak atau terjadi kebocoran, gasnya keluar apa enggak? Ketemu api, ketemu listrik, apa yang terjadi? Berarti saya mau tanya, beres masak, mau pergi, mau istirahat, regulator aman dipasang, aman dilepas? Tapi yang di rumah sekarang itu aman apa bahaya? Tahu bahaya kenapa nggak dilepas? Karena ibunya belum tolong ingat, ini namanya kompor gas. Tolong diperhatikan, ini namanya kompor gas. Beres masak, matikan kompor, matikan juga aliran gasnya. Kalau misalkan yang dimatikan hanya kompornya saja, mohon maaf, posisi seperti ini masih bisa menimbulkan ledakan ataupun kebakaran. Karena kenapa? Aliran gasnya masih mengalir. Kalau terjadi kebocoran, ini gasnya bisa keluar. Paham, meskipun kompornya mati ya. Kalau ada kebocoran, gasnya keluar. Tersambar api, apa yang terjadi? Meledak. Kurang lebih ledakannya seperti ini. Tolong diperhatikan. Belum ya. Tolong diperhatikan saja. Ini saya baca dulu arah anginnya kemana ya. Karena ini kan kita di luar ruangan ya. Nah, ini aman ya. Tanya, kalau bisa ada kebocoran, tersambar api, apinya keluar menyambar. Saya mau tanya, besar apa kecil? Itu baru beberapa detik ya bocornya ya, nomor ya. Ini baru beberapa detik bocor. Ibu hitung 1, 2, 3, apinya sudah menyambar ya. Itu baru beberapa detik ya. Bayangkan kalau ini bocor di ruangan, dalam rumah, dibiarkan bocor 5 menit saja, seisi gas di dalam tabung keluar semua. Kumpul di ruangan, ketemu api, apa yang terjadi? Meledak. Jadi yang berbahaya itu bukan tabungnya, tapi selang yang bocor. Paham Bu ya? Jelas ya?
Jadi sekali lagi saya mau tanya, beres masak, mau pergi, mau istirahat, regulator ini aman dipasang, aman dilepas? Tapi yang di rumah sekarang di? Pasang. Aman apa bahaya? Bahaya. Tahu bahaya dari apa? Sorusan. Karena kenapa? Karena ibu tidak tahu, tidak paham, makanya dikasih tahu biar paham. Yang ada di dapur siapa? Kalau ada meledak di dapur, yang meledak duluan siapa? Bapaknya kemana? Bapaknya kawin lagi, ya. Nah, seperti itu. Makanya ibunya dikumpulkan di sini biar tahu, biar paham. Karena yang paling beresiko menghadapi ledakan gas LPG di dapur itu adalah ibunya. Dan ketika terjadi hal seperti ini, tahu ya? Ketika terjadi hal seperti ini, ibu jangan takut, jangan panik. Hampiri tabungnya, lepas kunci regulator yang paling. Kalau ada api seperti ini, ya, jangan disiram air. Ini namanya kompor gas. Disiram air bukannya mati, malah tambah besar. Jadi kalau misalnya ada api dari gas, ya, jangan panik, jangan lari, ataupun jangan disiram air, tapi hampiri tabungnya, lepas kunci regulatornya. Dua hal yang perlu ibu ingat. Yang pertama, sebesar apapun api, apinya tetap diam. Yang kedua, tolong diperhatikan, ya, sebesar apapun apinya, ingat tabung ini tidak akan pernah meledak. Jadi kalau misalkan ada tabung yang terbakar ataupun ada kebakaran dari regulator ataupun dari selangnya, mohon maaf ibunya jangan takut, hampiri saja tabungnya, lepas mengunci regulatornya sebelum makin lama makin besar. Jelas ya? Jadi kalau misalkan ada kemunculan api seperti ini, jangan ditinggal pergi, tapi hampiri tabungnya, ya. Dan rata-rata warga ataupun masyarakat tidak berani menghampiri tabung yang sedang terbakar dikarenakan takut dihampiri tabungnya meledak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Sebetulnya tabung ini tidak akan meledak dan tidak bisa meledak. Yang menyebabkan ledakan itu ketika terjadi kebocoran, gasnya keluar, tersambar api, itu yang menyebabkan ledakan, bukan tabungnya yang meledak. Jadi ketika ada api di tabung, jangan takut, jangan panik, hampiri saja, lepas mengunci regulatornya. Kalau regulator sudah dilepas, aliran gasnya berhenti, apinya juga mati. Paham Bu? Ya, itu bahaya yang pertama timbul dari selang yang bocor. Untuk yang kedua, musibah dan bahaya yang kedua.